Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Bunda Adani. Jumpa kali ini kita akan membuat dua versi kue putri putu mayang. Yang pertama yaitu yang tidak menggunakan gula merah, dan yang kedua yang menggunakan gula merah sebagai intinya. Tapi di sini kita hanya menggunakan satu kali pembuatan adonan. Ayo Bun, yang baru bergabung silakan like, subscribe, and share, serta jangan lupa aktifkan loncengnya agar kami tetap memberikan informasi seputar resep di sini. Sini saya akan mengukus kelapa setengah tua yang sudah saya kukur atau saya buang kulit hitamnya dengan ditambah garam halus. Mula-mula saya akan mengoleskan cetakan dengan minyak goreng atau minyak makan secara rata, tipis-tipis aja ya Bun. Kemudian dasar cetakan saya masukkan kelapa parut yang sudah dikukus tadi dan saya padatkan dengan jari atau dengan menggunakan sendok. Lakukan hal yang sama ya Bun untuk seluruh cetakan yang akan dipakai. Di sini saya menggunakan dua macam cetakan. Yang bulat seperti ini saya pakai yang tidak menggunakan gula merah, dan cetakan yang persegi 4 ini sama perlakuannya, dan ini digunakan untuk kue putu mayang yang menggunakan gula merah. Untuk cetakan persegi 4 ini perlakuannya sama. Mula-mula saya olesi minyak goreng tipis-tipis dan dasar cetakan saya berikan kelapa parut dan ditekan-tekan agar kelapa parutnya tidak buyar. Untuk adonan, mula-mula saya siapkan 2 butir telur utuh, 150 gram gula pasir. Lalu keduanya saya kocok dengan kecepatan rendah sampai gulanya hancur. Kemudian saya tambahkan 1 sendok teh SB atau pengembang. Kemudian saya mix lagi menggunakan kecepatan paling tinggi sampai putih jejak. Kemudian saya masukkan 200 gram tepung terigu bergantian, sedikit demi sedikit dengan santan sebanyak 200 ml. Kemudian diaduk kembali dengan menggunakan kecepatan rendah sampai tepung dan santan habis ya Bun. Terus dilakukan selang-seling bergantian. Untuk santan saya menggunakan 65 ml santan instan ditambah air sampai 200 ml. Kemudian saya tambahkan 1 sendok teh pewarna hijau pandan. Aduk lagi rata. Kemudian saya masukkan 75 gram margarin sudah dilelehkan. Aduk kembali dengan kecepatan rendah sampai margarinnya rata dengan adonan. Untuk mempermudah memasukkan adonan di dalam cetakan, adonan saya masukkan ke dalam gelas ukur seperti ini ya Bun. Atau jika nggak ada, bisa menggunakan centong sayur atau sendok. Adonan saya bagi dua. Yang pertama untuk kue putu mayang yang tidak menggunakan gula merah. Adonan saya masukkan ke dalam cetakan, tidak usah penuh, 3/4-nya aja Bun, karena nanti akan naik dan mengembang. Lalu masukkan ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan dengan tutup diberi serbet supaya air tidak menetes ke dalam adonan. Sisa adonan saya masukkan ke dalam cetakan persegi 4 ini. Saya masukkannya lewat tengah ya Bun, sedikit aja, asal terlihat kelapanya udah tertutup adonan, cukup. Kemudian saya masukkan irisan gula merah, cukupnya. Lalu saya tutup kembali dengan adonan sampai 3/4, atau kira-kira gula merah udah tertutup rata, cukup. Kemudian saya kukus selama 10 menit. Untuk kue putu mayang yang tidak menggunakan gula merah sudah matang dan bisa dicetak. Oh ya Bun, untuk pengukusannya sama ya, 10 menit juga.
Ini hasilnya kue putu mayang yang tidak menggunakan gula merah, gampang sekali dikeluarkan dari cetakan dan cantik. Untuk kue putu mayang yang tidak menggunakan gula merah, saya menggunakan cetakan ini bisa menghasilkan 18 buah kue. Untuk yang menggunakan gula merah, cetakan persegi 4 ini sudah bisa dikeluarkan. Ini hasilnya, Bun. Bercakitannya itu adalah dari gula merah yang merembes ke dalam kelapa, tetapi rasanya tidak kalah enaknya dengan yang tidak menggunakan gula merah. Opsional aja pilihan di sini ya, Bun. Untuk menggunakan cetakan ini saya dapat 15 kue putu mayang yang menggunakan gula merah. Sangat mudah dan simpel bukan Bunda membuatnya? Selamat mencoba ya, Bun. Semoga berhasil. Jangan lupa dukung channel ini untuk yang baru bergabung dengan cara like, subscribe, dan juga aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan resep-resep berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.